Maka ditanya, berapa banyak Anda bertasbih setiap hari? Apa kata Abu Darda? 100.000. Kecuali bila jari-jari ini salah menghitung. 100.000. Subhanallah 100.000. Antum 33 aja malas. Habis sholat, lari. Mau kemana? Mau kemana? Kejar makan siang. Kejar kumpul sama teman. Akhi, subhanallah, subhanallah. 33 aja tuh. Harusnya dikerjakan. Abu Darda 100.000 setiap hari. Makanya menjawab, bagaimana menurutmu dengan Ad-Darda bila berdiri di hadapannya seorang budak yang melayaninya. Lalu mendapati dirinya berada di sebuah istana. Di mana permata-permatanya mencuri pandangan mata. Ketika itu akan kemana agamanya. Jadi ternyata alasan dia menolak anak atau putrinya Darda menikah dengan Yazid bin Muawiyah. Itu karena dia khawatir kalau sudah nanti menikah sama calon raja. Tinggal di istana penuh dengan dayang-dayang. Dia tidak akan beragama lagi. Jadi sebagai tanggung jawab ya seorang ayah terhadap putrinya. Terusnya kita di sini penulis menukil tentang masalah untayan-untayan kata-kata indah tentang masalah ya iman. Ya ini hal yang luar biasa ya. Saya baca memang banyak sekali dari beliau ini yang bisa kita ambil pelajaran. Mungkin ini juga yang dinukil di sini hanya sebagiannya saja. Contoh misalnya beliau pernah berbicara tentang masalah tafakkur. Bagaimana merenungi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta. Sejenak mungkin teman-teman sekalian di saat antum punya waktu lowong. Coba pergi ke tempat yang sepi, sendirian ya. Kalau saya dulu biasa sama teman-teman di Madinah ke padang pasir yang luas. Gitu. Kita duduk melihat dengan pandangan yang luas. Melihat ke langit, melihat ke hamparan ini. Mungkin kalau kita di Indonesia mungkin bisa kita ke pinggir pantai. Tapi yang jauh dari kemaksiatan atau di danau. Atau mungkin di atas gunung. Sambil melihat tafakkur. Tujuan itu tafakkur. Bukan untuk melihat hal-hal yang haram, tidak. Kalau antum tahu itu tempat haram, jangan ditarik ini. Katakan Ustadz bilang suruh kita tafakkur di situ. Ya, bukan itu ya. Cari tempat yang tidak ada kemaksiatan. Saya sudah pakai bahasa Indonesia nih. Jangan disalahgunakan. Antum tanggung jawab sendiri di depan Allah. Perginya ke pantai di Bali mau tafakkur, nggak mungkin. Ya. Tapi pergi ke tempat-tempat yang memang sunyi. Mungkin antum lagi pulang kampung, ya. Antum pergi ke atas gunung, lagi jalan duduk atau lihat itu digunakan untuk tafakkur. Atau mungkin kalau tidak, saya pernah lakukan dengan istri saya satu waktu di rumah kami di belakang itu ada atap terbuka, ya kan? Saya duduk, saya bilang coba kita renungi, bintang lagi gemerlap, duduk sebentar. Bahkan sambil santai melihat ke atas langit, coba lihat bagaimana ciptaan Allah SWT. Tafakkur gitu, melihat bagaimana keajaiban ini semua. Pergantian siang malam, hujan turun, segala macam. Ini bisa bagian daripada tafakkur. Dan ini bagian ibadah yang banyak luput dari orang. Ya, merenungi tentang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan dinukil dari Aun bin Abdullah, ia berkata, aku berkata kepada Ummu Darda radhiyallahu anha, ibadah apa yang paling banyak dilakukan oleh Abu Darda? Maka ia menjawab, merenung dan mengambil pelajaran, tafakkur. Yang paling banyak Abu Darda lakukan setiap harinya, berfikir dan bertafakkur, supaya menambah keimanannya. Melihat fenomena alam semua ini, ciptaan Allah SWT terlalu banyak. Bahkan melihat pada diri sendiri pun begitu. Dan diriwayatkan Abu Darda berkata tentang masalah itu, tafakkuru sa'atin khairum min qiyamin lailah. Ya, bertafakkur atau merenung sesaat saja, beberapa detik saja, beberapa menit untuk merenungi ciptaan langit, ya, ciptaan yang ada di bumi, pohon-pohon, buah-buahan atau apa saja, maka itu lebih baik daripada sholat malam, sholat semalam suntuk. Ini pernah saya berikan contoh di pengajian-pengajian, saya ingatkan kembali. Jadi kalau antum lagi pengen makan buah misalnya, baik saya lagi pengen makan anggur. Baik ada anggur hitam, ada merah, ada hijau. Kita beli nih sekarang. Pada saat kita beli, teman-teman umumnya orang ini tidak menghubungkan dengan masalah tafakkurnya. Padahal ini bagian daripada ibadah. Lebih baik daripada sholat malam kata beliau kalau tafakkur sesaat. Daripada cuma sekedar oh saya lagi pengen anggur hitam. Beli 100.000 per kilo. Terus makan oh enak ya manis selesai. Itu sayang sekali kalau cuma itu. Tapi coba renungi siapa yang menancapkan anggur itu di tangkainya dengan begitu rapinya. Dan saking lemahnya manusia kalau kita sudah tarik dari tangkainya tidak bisa kita tancapin kembali. Siapa yang menata dengan begitu rapi? Siapa yang memberikan warnanya, ya, cita rasanya dan seterusnya semua ini. Maka kita sambil makan menikmati yang halal sambil bertafakkur. Akhirnya kita akan mengatakan subhanallah yang telah menciptakan anggur ini, subhanallah yang telah menciptakan pisang ini, jeruk ini, ikan ini dan seterusnya.
Bahkan subhanallah yang telah menciptakan lidah kita yang bisa membedakan mana manis, mana asam seketika. Subhanallah maha suci Allah yang telah memberikan kita hidung, bisa membedakan mana wangi, mana busuk seketika. Mata kita bisa membedakan mana terang, mana gelap seketika. Telinga kita bisa bedakan intonasi keras dengan lembut seketika. Semua ini luar biasa. Ini butuh tafakkur. Dan ini yang paling sering Abu Darda lakukan. Sehingga akhirnya itu akan menguatkan kehusyuan dalam setiap ibadah. Nah, ini yang dimaksudkan. Ini statement beliau. Nanti akan kita masukkan dalam ad-durus wal ibar, pelajaran yang kita ambil. Nanti di sesi kedua kita akan masuk ke manakib sekali lagi tentang kedudukan Abu Darda. Poin-poinnya kemudian kita akan masuk ke pelajaran yang kita bedah dari manakib itu atau dari biografi atau keutamaan beliau. Kemudian beliau juga punya statement yang menarik tentang masalah zikir. Berzikir kepada Allah. Ada yang pernah berkata kepada Abu Darda, di mana ia dikenal tidak pernah jenuh dalam berzikir. Abu Darda ini tidak pernah jenuh, tidak pernah diam lisannya, selalu berzikir. Kecuali lagi ngomong sama orang baru dia berhenti, berzikir terus. Gitu. Maka ditanya, berapa banyak anda bertasbih setiap hari? Apa kata Abu Darda? 100.000. Kecuali bila jari-jari ini salah menghitung. 100.000, subhanallah 100.000. Antum 33 aja malas. Habis sholat, lari. Mau kemana? Mau kemana? Kejar makan siang. Kejar kumpul sama teman. Akhi, subhanallah, subhanallah. 33 aja tuh. Harusnya dikerjakan. Abu Darda 100.000 setiap hari. Itu kan luar biasa jumlahnya. Berarti menandakan memang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan buat beliau dan Allah berkahi dan juga kena keinginan yang besar. Ada satu poin penting di sini. Ibadah itu, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, kalau kita sudah biasa kerjakan, kita rutin kerjakan, maka Allah akan berkahi di situ. Contoh misal, kalau kita bangun sholat malam baru pertama kali kita kerjakan, maka rasanya agak berat. Kita sholat 2 rakaat, berat. Atau anggaplah kita sholat 8 rakaat, masih terasa berat. Padahal kita sudah baca surah-surah pendek misalnya. Tapi coba kalau kita ikhlaskan dia dan kita rutinkan, sudah seminggu berjalan, sebulan berjalan, itu akan kita rasa ringan. Allah berikan keberkahan, nanti rasanya kayaknya surah ini terlalu pendek, kita pindah ke surah yang setelahnya. Allah berikan keberkahan. Oh tadi kayaknya berdirinya itu cukup pendek, sekarang cukup panjang. Wais Al-Qarni, rahimahullah, seorang ulama tabi'in masyhur, sampai kata Nabi SAW dia adalah afdal tabi'in, itu saking rutinnya setiap malam sholat malam dan dia nikmati sampai dia mengatakan malam ini adalah malam ruku, maka semalam suntuk dia ruku, paling banyak rukunya, maksudnya paling lama rukunya, ruku yang lama sambil bertasbih terus kepada Allah dan besoknya dia mengatakan malam ini adalah malam sujud, beliau lamakan sujudnya. Jadi memang ada keberkahan yang Allah berikan. Orang yang belum terbiasa baca Quran, berat bagi dia baca 10 ayat. Tapi orang kalau sudah rutin membaca, mungkin 1 juz atau 3 juz atau 5 juz jadi ringan buat dia. Bahkan ada orang yang bisa membaca 10 juz sehari, tiap 3 hari khatam misalnya. Kenapa begitu? Karena Allah berikan keberkahan. Dan keberkahan akan datang dengan 2 syarat. Keikhlasan dan rutinitas kita mengerjakan. Orang yang belum biasa puasa berat. Begitu dia biasakan puasa Senin Kamis jadi biasa. Bahkan saking kuatnya keberkahan di situ sampai kalau dia tinggalkan pun dia terbebani. Merasa kenapa saya tidak puasa ya? Kenapa saya tidak zikir ya? Kenapa saya tidak baca Quran ya? Dan seterusnya. Jadi keberkahan akan datang karena keikhlasan mengerjakan sebuah ibadah dan merutinkan ibadah tersebut. Kemudian juga beliau punya poin yang lain, nasihat, wasiat beliau agar seseorang itu ya, membina dirinya sendiri. Bagaimana dia memulai dengan dirinya baru kemudian orang lain. Itu di halaman 340 disebutkan semua ini. Cuman saya bagi ya. Bagi teman-teman yang pegang bukunya di paragraf pertama bisa ditulis di sebelahnya. Angka 1 itu tafakkur. Beliau bicara tentang tafakkur. Paragraf kedua itu bicara tentang zikir. Yang tadi beliau zikir sampai 100.000. Di paragraf ketiga itu beliau bicara tentang pembangunan pribadi. Bagaimana seseorang itu membangun pribadinya untuk menjadi orang yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat. Ia pernah berkata, seseorang belum menjadi orang yang faqih dengan sebenar-benarnya, orang yang pintar dalam agama hingga ia marah kepada manusia semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dianggap orang itu alim, orang itu faqih, orang yang pintar beragama kalau dia menegur orang lain karena Allah, bukan karena riya, bukan karena merasa lebih pintar, enggak. Dan juga kemudian ia merujuk kepada dirinya sendiri lalu menjadi lebih marah lagi terhadapnya.
Artinya setelah dia nasihatin orang pun, dia segera bentengi dirinya, dia marahin dirinya, jangan sampai kamu ubah ini dari ikhlas menjadi riya. Orang kalau sampai seperti itu, maka dia akan bisa selalu terkontrol untuk menjaga ibadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Paragraf setelahnya itu menjelaskan tentang nasihat beliau, ya. Bagaimana juga masih poin yang sama, poin 3 ya. Bagaimana membangun kepribadian supaya menjadi orang yang pantas dan unggul di tengah-tengah manusia. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, aku menemukan orang-orang seperti daun yang tidak berduri. Manusia awalnya waktu lahir seperti daun tidak ada durinya. Gitu. Lalu di pagi hari, pada saat manusia sudah mulai tumbuh dewasa, mereka telah menjadi duri yang tidak berdaun. Tiba-tiba berubah. Ya. Jika kamu mengeritik mereka, mereka balas mengeritikmu. Dan jika kamu membiarkan mereka, mereka tidak membiarkanmu. Maksudnya kalau orang-orang yang tidak dikemas dengan ilmu dan iman akan seperti ini keadaannya. Walaupun dia salah dikritik, maka dia akan balas mengeritik. Kalau kita tidak kritik, kita biarkan kita yang dikritik sama dia. Jadi cara membedakan bagaimana orang sudah sampai pada tingkat level keimanan yang bagus adalah tidak suka kritik orang. Kecuali memang dia hanya memberikan masukan. Kritikan berarti sedikit menghardik orang ya. Dan biasanya dia pun kalau dikritik oleh orang lain dia diam aja. Dia tidak perlu sampai membalas itu. Ya. Karena tidak perlu kita membalas keburukan orang dengan keburukan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW. Kalau ada seseorang yang berbuat jahat kepadamu, ya, maka jangan engkau balas yang ada pada dirimu ya. Maksudnya ada kekurangan pada diri kita lalu orang itu jadikan sebagai senjata. Jangan kau balas dengan kekurangan yang kau tahu daripada dirinya. Dan biarkanlah dia akan menghadapi akibat dari perbuatannya. Jadi memang seperti itu ajaran Nabi SAW. Maka orang-orang di sekitar Abu Darda berkata, kalau begitu apa yang dapat kita perbuat? Lalu ia berkata, pinjamkan kepada mereka sebagian kehormatanmu. Artinya biar mereka hina kamu, jangan balas. Gitu kan? Untuk menghadapi hari di mana kau akan membutuhkannya. Nanti kau akan dapat itu balasannya di akhirat. Nah, ini pembangunan skill pribadi tapi secara keimanan ya. Bagaimana bermuamalah dengan manusia. Karena manusia itu berbeda-beda. Tapi umumnya kalau mereka belum dikemas dengan iman dan amal saleh, ya, dengan ilmu syari yang benar, maka mereka masih pasti akan selalu mengeritik, selalu mencari kesalahan. Itu cirinya orang-orang yang jauh dari agama itu. Tapi orang yang dekat dengan agama, antum temukan tidak akan mengeritik orang, walaupun memberikan nasihat maka dari belakang, nasihatnya dengan baik, doakan dan seterusnya. Gitu. Jadi memang bukan orang yang sengaja mau tampil, oh ini orang yang suka mengkritik, oh, orang yang dikenal begini dan begitu. Oh, ciri orang yang sudah punya beriman tidak akan seperti itu. Kita lihat bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan kaum munafik. Apa yang kurang? Mereka selalu, setiap ada keputusan Nabi SAW, mereka bentrok dengan itu. Nabi perintahkan jihad. Ngapain pergi jihad panas-panas? Diprotes. Yang mereka protes Nabi. Apalagi kalau kita cuma seorang dai saja. Diprotes itu biasa saja. Gitu, ya. Gak usah merasa, oh ini panas, kenapa orang ini protes gak bisa terima. Biarin aja dengan alamnya, antun jalan juga. Ya. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan tentukan mana yang benar dan mana yang salah. Dan Allah sudah mengatakan, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Hak itu pasti akan menang dan batil akan terhilang. Pasti akan terkalahkan dengan sendiri. Tidak usah kita repot-repot habiskan energi buat itu. Ya. Makanya saya heran ada orang itu yang berantem di medsos. Wow, balas-balasan. Untuk apa? Tidak usah dibaca. Komen negatif tidak usah dibaca. Ya. Orang menyerang antum tidak usah ditanggapin. Kalau antum salah, segera istighfar kepada Allah, perbaikin. Allah akan perbaiki keadaan antum di depan manusia. Kalau antum benar, maka Allah akan berikan kemenangan. Lalu untuk apa saya sibukkan diri dengan itu? Benar gak ini? Paham ya? Ini poin penting ini. Ya. Jadi kalau kita salah, kita dikritik oleh orang, karena ada kesalahan pada diri kita, langsung istighfar kepada Allah. Berarti ada peringatan Allah melalui lisan orang tersebut. Istighfar, kita perbaikin. Allah akan perbaiki nanti nama baik kita di sana. Allah punya cara, bukan kita. Dan ini kita tidak akan cukup untuk menyelesaikan serangan orang, nggak bisa. Apalagi kalau orang yang sudah hasad, susah sekali. Karena kita berhujah apapun, tetap kita salah depan mata dia. Kalau sudah hasad itu repot gitu, ya nggak mungkin. Susah karena hatinya maunya kita salah, maunya kita jatuh. Cara terbaik gak usah layani. Kalau kita salah, istighfar kepada Allah, mohon agar Allah SWT maafkan kalau itu kesalahan, maka Allah akan perbaiki nanti keadaan kita. Kalau kita benar, biarkan kemenangan pasti akan datang. Allah punya cara memenangkan kita tanpa kita harus banyak mengeluarkan energi. Itu cara sederhana dan ini nasihat yang luar biasa gitu.
Di dalam masalah zikir tadi, maaf, di poin kedua ada satu hal yang perlu kita garis bawahi juga. Bagi teman-teman yang pegang buku masih di halaman 340. Tadi saya bilang di paragraf kedua, yang ada orang yang berkata yang tentang zikir yang 100 ribu zikir per hari itu, yang saya bilang kasih angka 2, Anda bisa juga kasih di paragraf terakhir itu angka 2, maksudnya ini keterangan tentang masalah zikir. Ya. Ada seseorang datang kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, lalu dia berkata, berpesanlah kepadaku. Apa nasihat Anda? Apa pesan Anda? Ia berkata, udhkurillaha fis sarra'i yadhkurka fid darra'i. Wa idza dzakartal mauta faj'al nafsaka ka ahadihim wa idza ashrafta ala syai'in minad dunya fanzur ila ma yasir. Ini nasihat luar biasa ini. Beliau mengatakan, ingatlah Allah di saat kamu sedang senang. Justru kalau lagi sehat, lagi kuat, lagi Masya Allah, lagi naik daun. Ya. Rumah tangganya bahagia, anak-anaknya baik semua, pekerjaannya lagi maju, bisnisnya lagi maju. Ingat Allah di saat itu. Justru saat itu jangan lalai dari sholat. Jangan lagi rekreasi ke puncak, rekreasi ke luar kota, malah tinggalkan sholat, malah telat. Malah nggak sholat tahajud. Padahal sudah di hotel bintang 5, udah fasilitas bagus. Kenapa begini nih? Harusnya pada saat lagi senang ingat Allah di situ. Ya, lagi ada makanan yang bagus, pekerjaan yang bagus, selalu bersyukur pada Allah dan berbagi dengan orang lain. Kata beliau, niscaya dia Allah akan mengingatmu di saat kamu sedang susah. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW ya. Kenalilah Tuhanmu di saat kau sedang lapang, dia akan kenali kau di saat kau sedang susah. Ya. Jika engkau mengingat orang-orang yang mati, atau melihat orang mati jalan di hadapanmu, maka jadikanlah, bayangkan dirimu seperti salah seorang dari mereka. Bayangkan kamu yang sedang meninggal. Bila dirimu menyaksikan sesuatu dari harta dunia, maka lihatlah bagaimana nanti ia akan berakhir. Ini nasihat, ada 3 poin di sini ya, tentang masalah bagaimana mengenal Allah, berzikir kepada Allah, ya selalu mengingat Allah di saat kita lapang, Allah akan bantu kita di saat kita susah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana seseorang itu selalu membayangkan dirinya menjadi mayit, karena memang kita semua calon mayit, ya. Semua kita sedang menuju ke liang lahatnya masing-masing, tinggal tunggu siapa yang mati duluan. Dan begitu ruginya orang-orang yang tidak punya persiapan untuk kematian. Rugi sekali. Ada majelis ilmu tidak pernah hadir, azan dikumandangkan tidak pernah jawab, kesempatan zikir, berdoa, sedekah semua dilalaikan. Bahkan dia masuk ke ranah yang bisa membawa ke dalam neraka. Pembangkangan, judi, maksiat, segala macam dan tidak taubat. Ini kehancuran yang luar biasa. Maka bayangkan bagaimana kalau orang meninggal dan kita menjadi seperti orang itu. Tentu saja akan jadi pelajaran buat kita ya. Dan wasiat yang ketiga adalah beliau mengatakan kalau seandainya engkau berangan-angan ingin punya sebuah harta dunia dan kau belum mampu membelinya sebenarnya, ingin punya motor, ingin punya mobil, ingin punya kita belum mampu, maka coba bayangkan akhir daripada harta tersebut akan menjadi apa? Contoh misalnya rumah, tadi harta ya, mobil, misalnya tanah, apalah. Kemana akhirnya itu? Di saat orang meninggal akan menjadi milik orang lain kan? Tidak ada kepemilikan abadi di dunia. Nggak ada. Antum punya rumah misalnya di Jakarta pun di Menteng. Yang paling luas pun di sana misalnya orang yang paling kaya contoh misalnya punya. Tetap aja bukan kepemilikan abadi. Walaupun di akte nama antum. Pas saat antum meninggal selesai. Akan menjadi hak ahli waris juga akan membaginya. Pindah nama ke orang lain. Begitu terus dunia. Nggak akan ada ujungnya. Kendaraan juga sama. Tabungan juga sama. Jabatan antum akan pindah ke orang lain. Ya. Begitu juga semuanya ya. Bahkan pasangan kita bisa menikah lagi pada saat kita meninggal. Anak-anak sibuk dengan aktivitasnya. Kan gitu. Oleh karena itu kalau kita lagi pengen sesuatu dari urusan dunia dan kita belum mampu. Ya udah jangan dipaksakan. Dan ketahuilah saja itu semua akan berakhir. Itu semua akan berakhir. Ini nasihat. Kemudian juga ada poin kita bisa kasih angka keempat di situ adalah meninggalkan nasihat beliau tentang meninggalkan maksiat. Ya. Itu di paragraf di halaman 341 paragraf yang pertama di situ ya. Abu Darda radhiyallahu anhu menulis surat kepada Maslama bin Mukhlad radhiyallahu anhu majma'in, semoga kesejahteraan selalu bersamamu. Amma ba'd itu maksudnya selanjutnya, sesungguhnya bila seorang hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membencinya. Bila dia membencinya, maka dia akan membuat para hambanya pun benci kepadanya. Ini nasihat ringkas padat. Ya. Semua
bentuk cinta orang kepada kita, kemudahan urusan kita karena Allah cinta kepada kita. Kapan urusan kita dan hubungan sama Allah baik, semua akan baik. Kapan ada hambatan sini berarti antum harus muhasabah, hubungan sama Allah ini ada masalah nih. Itu aja kuncinya. Jadi kalau ada orang ganggu, ada orang gini, langsung introspeksi sama Allah. Ada salah apa ini? Ya Allah, mohon ampun kalau ini penyebab dari dosa-dosaku. Begitu. Para salafus saleh itu kalau kakinya aja kesentuh batu langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada masalah apa ini? Istighfar kepada Allah. Bagaimana Allah gambarkan Nabi Daud alaihissalam pada saat Allah uji, dilempar bangkai di depan singgasananya. Kemudian dia langsung sujud kepada Allah, tidak mengangkat kepalanya karena dia pikir dia punya dosa. Padahal Allah SWT sedang menguji saja dengan ujian. Disebutkan dalam Al-Quran. Begitu juga Nabi SAW kalau mendung datang, beliau gelisah. Mondar-mandir sana sini. Sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakannya, Rasulullah ada apa ini cuma mendung. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, apa jaminannya? Kalau di belakang mendung ini adalah azab. Mungkin bukan hujan, bukan rahmat. Sampai hujan netes, baru Nabi SAW tersenyum. Karena takutnya umat-umat sebelum kita ada yang dihukum dengan mendung yang datang ternyata hukuman yang ada di dalamnya. Begitu khawatirnya terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada salah. Begitu orang, gitu kan? Ini sebuah pelajaran yang luar biasa. Dan kalau hubungan kita rusak dengan Allah, Allah juga akan rusak hubungan dengan sekitar kita. Manusia akan benci, punya masalah banyak, sumpek, sedih, tidak selesai-selesai. Kalau ada yang punya masalah seperti ini, cuma satu masalahnya. Introspeksi diri dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Jadi sebenarnya bahagianya dan sengsaranya orang itu tergantung daripada hubungan dia dengan Tuhannya. Tidak usah lihat orang di sekitar antum, penyebab datangnya permasalahan, tidak. Tapi bagaimana Allah menegur kita melalui orang-orang tersebut. Selanjutnya di paragraf yang kedua di halaman 341 itu bisa dikasih poin nomor 5 tentang nasihat beliau berhubungan dengan ilmu. Dengan ilmu itu ada 3 paragraf ya, atau 5 paragraf itu ya. Itu dari paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Ya ada 5 paragraf itu, dari paragraf 2 sampai 6 itu semuanya tentang ilmu. Dimulai dari paragraf keduanya, Al-Wa'il berkata, rahimahullah, ini seorang tabi'in, dari Abu Darda radhiyallahu anhu dia berkata, sesungguhnya aku biasa menyuruh kamu melakukan satu hal, namun aku tidak melakukannya atau tidak sempat melakukannya. Akan tetapi semoga saja Allah Subhanahu wa taala mengganjarku pahala padanya. Di sini poin penting tentang masalah orang menyampaikan ilmu. Misal contoh, antum dengar di sebuah majelis tentang ilmu, sesuatu ilmu. Lalu antum cerita dengan teman-teman di dalam majelis. Sebenarnya ilmu ini mungkin belum kita amalkan. Misal tentang sholat malam. Kita ceritalah sama teman-teman lagi makan siang, lagi makan malam, lagi istirahat di kantor. Lalu kita ngobrol tentang masalah, kemarin di pengajian itu ada singgungan tentang sholat malam. Tuh bagus banget tuh gini-gini dan gitu. Kita cerita. Sebenarnya kita niatnya untuk berbagi sama mereka. Kita belum mengerjakan sholat malam itu, tapi kita bisa dapatkan pahalanya. Pahala akan hilang dari orang yang hanya mau menyampaikan tapi memang tidak niat mau mengamalkan. Itu baru hilang pahalanya. Tapi kalau kita berbagi, gak ada masalah. Contoh yang lain. Boleh gak seorang da'i atau da'iyah membahas tentang bab nikah tapi dia belum nikah? Hah? Boleh. Kan gitu. Karena itu bagian daripada agama kan. Boleh nggak seorang dai dan dai membahas tentang bab haji dan umroh? Dia belum pergi. Boleh. Tapi memang dia niat untuk melakukannya. Beda kalau orang memang niat tidak mau melakukan. Berarti dia bentrok nanti. Kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Berat di sisi Allah kalian mengucapkan yang kalian tidak kerjakan kan gitu. Tapi kalau dia niat ingin kerjakan tidak ada masalah. Artinya ilmu boleh kita sampaikan walaupun kita belum amalkan. Tapi niat ingin mengamalkan. Jadi Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan bab khusus tentang masalah perlunya ya berilmu sebelum beramal. Nah ini penting maksudnya berilmu dulu dan kita boleh praktikin setelah itu. Dan kita sampaikan juga kepada orang lain. Di paragraf selanjutnya Abu Darda berkata radhiyallahu anhu, kenapa aku melihat para ulama kalian pergi meninggal dunia sementara orang-orang bodoh di kalangan kalian enggan belajar. Belajarlah, sebab ulama dan penuntut ilmu itu adalah 2 partner dalam mendapatkan pahala. Ini nasihat lain lagi tentang ilmu. Jadi ini nasihat bagi seluruh umat Islam, terutama generasi mudanya. Ayo belajar, mumpung ada para ulama masih hidup. Karena kalau ulamanya sudah mati, ilmunya bersama dia.
Kalau tidak diambil semasa hidupnya, lalu kapan mau diambil nih? Makanya kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu agama ini dan Al-Quran ini sekaligus spontanitas. Tapi Allah wafatkan para ulama yang akhirnya pergi bersama mereka ilmu. Ini bahaya kalau dibiarkan ini. Oleh karena itu ulama harus dihadiri majelisnya, dengarkan ceramahnya, dengarkan nasihatnya sebelum mereka wafat. Agar nanti ada regenerasi, akan ada pengganti-penggantinya yang muncul yang menyampaikan juga agama ini. Nah ini yang beliau nasihatkan. Beliau bilang kepada orang-orang di negeri Syam, pada saat beliau jadi gubernur itu ya, beliau lihat ulamanya satu persatu meninggal. Lalu beliau mengatakan, kenapa saya lihat ulama-ulama kalian mati, sementara kalian masih bodoh agama tidak belajar. Gitu. Itu yang beliau katakan. Sementara ulama itu belajarlah, ya, ambil ilmu dari para ulama, sebab ulama dan penuntut ilmu, pengajar dan yang belajar adalah dua partner yang sama-sama mendapatkan pahala. Kayak saya isi pengajian sekarang saya dapat pahala, teman-teman hadir juga dapat pahala. Lalu kenapa luput dari kita ini? Kenapa masih ada dai yang tidak mau mengajar? Kenapa masih banyak umat Islam yang tidak mau belajar? Ini yang jadi aneh. Harusnya selalu belajar. Ini nasihat beliau. Paragraf yang ketiga di dalam nasihat ilmu ya. Kalau di halaman 340 ini paragraf yang keempat. Tapi ini paragraf ketiga dalam nasihat masalah ilmu. Abu Darda juga pernah berkata, engkau tidak akan menjadi ulama hingga terlebih dahulu menjadi penuntut ilmu. Menghayal orang jadi seorang alim besar, ya, sehingga bisa menyebarkan ilmu agama dan panen pahala yang besar. Sementara belum pernah belajar. Dan mau hadir dalam majelis ilmu gitu. Dan engkau tidak akan menjadi penuntut ilmu hingga engkau mengamalkan apa yang engkau ketahui. Kalau sudah tahu ilmunya amalkan, maka dianggap penuntut ilmu yang sejati. Hal yang paling aku takutkan adalah apabila aku dihentikan di hari kiamat untuk dihisab, kemudian dikatakan kepadaku engkau tidak mengerjakan apa yang telah engkau perintahkan. Jadi maksudnya ini nasihat untuk para penuntut ilmu, ya. Beliau mengatakan tidak mungkin seorang penuntut ilmu itu menjadi seorang alim, tidak mungkin orang jadi seorang alim tanpa menjadi penuntut ilmu. Penuntut ilmu juga tidak akan berkah dalam menuntut ilmu sampai dia mengamalkan apa yang sudah dia dengarkan. Lalu kemudian beliau mengatakan, dan saya paling khawatir adalah beliau gambarkan para penuntut ilmu ini. Kalau hari kiamat nanti saya dihadapkan kepada Allah SWT lalu ditanya, kenapa kau tidak amalkan apa yang sudah pernah kau dengarkan dan pernah kau pelajari? Paragraf yang keempat berhubungan dengan nasihat masalah ilmu. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, celakalah orang yang tidak mengetahui atau berilmu 1 kali. Dan celakalah orang yang mengetahui tapi tidak mengamalkan 7 kali. Maksudnya beliau mengatakan sungguh celaka orang yang tidak belajar. Tapi beliau mengatakan itu 1 kali saja. Beliau ulangi 7 kali dan celaka juga orang yang tahu tapi tidak mau mengamalkan. Mirip dengan nasihat tadi paragraf sebelumnya ya. Jadi antum hadir di majelis ilmu dan lagi belajar. Saya sama antum sedang terus kita belajar tentunya. Kita kalau belajar teman-teman sekalian harus sudah niat dari awal. Ingin meraih ilmu tersebut tanpa harus melihat siapa yang menyampaikan. Yang penting penyampaiannya benar. Kemudian kita setelah dapat ilmunya amalkan. Itu akan datangkan keberkahan. Kalau kita amalkan ilmu itu akan berbekas. Ya akan berbekas. Dan akhirnya juga kita tidak lupa dan kita juga kalau nasihatin kepada orang lain mudah diterima. Kenapa banyak dai teman-teman sekalian tapi tidak semua diterima? Masalahnya dia seorang yang praktek atau seorang praktisi atau bukan. Kalau orang sudah tahu ilmunya tentang sholat malam tapi dia tidak sholat malam, dia cuma menyampaikan saja, maka tentu kurang keberkahannya dibandingkan orang yang sudah praktek lalu dia sampaikan. Sebenarnya dalilnya sama. Mengenanya penyampaian tersebut justru karena dia seorang praktisi. Paragraf yang terakhir di sini tentang masalah ilmu ya. Jadi paragraf yang ke-5. Ini paragraf yang ke-6 dalam buku kita dari halaman ini. Dalam ilmu ini paragraf yang nasihat yang ke-5 beliau ialah ia berkata radhiyallahu anhu, andai kata aku dibuat lupa terhadap satu ayat di mana aku tidak menemukan seorang pun yang mengingatkanku selain seorang laki-laki yang berada di Barkel Gumat, pasti aku akan pergi menemuinya. Barkel Gumat ini sebuah wilayah di wilayah Yaman ya. Cukup jauh dari wilayah beliau. Karena waktu itu beliau berada di negeri Syam. Jadi Syam itu di utara Jazirah Arab. Yaman itu di selatan Jazirah Arab. Jadi jauh sekali jaraknya. Tapi beliau bilang, kalau seandainya saya lupa satu ayat Al-Quran. Dan saya tidak dapat orang yang bisa mengingatkan dan meluruskan salah itu kecuali di sana. Saya akan datangi. Ini nasihat yang luar biasa gitu. Ya. Jangan teman-teman sekalian tidak tahu hukum, diam aja. Belajar, tanya. Hadir dalam majelis ilmu. Toh setiap langkah kita pergi ke majelis ilmu seperti ini kan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya di paragraf terakhir di halaman 341 itu kita bisa berikan poin nomor 6 tentang masalah nasihat beliau berhubungan dengan mengingat mati. Diriwayatkan dari Syurahbil rahimahullah, beliau berkata bahwasanya Abu Darda melihat jenazah satu hari terlintas di hadapan, lalu dia berkata, pergilah di pagi hari sebab kami akan menyusul di sore hari, dan pergilah di sore hari sebab kami akan menyusul di pagi hari. Sebuah wejangan nan amat menyentuh sekaligus kelalaian nan begitu cepat, maka cukuplah kematian sebagai pemberi wejangan, dan orang-orang pun pergi satu persatu, lalu tinggalkan yang terakhir di mana ia tidak memiliki mimpi apapun. Ini nasihat beliau. Kita coba jelaskan. Abu Darda waktu lihat jenazah, beliau melihat jenazah tersebut sambil mengambil pelajaran. Karena jenazah kan tidak akan dengar apa yang diucapkan oleh orang yang masih hidup. Sebenarnya bahasa ini adalah tujuannya untuk diri beliau dan orang di sekitarnya. Beliau bilang, pergilah di pagi hari. Sebenarnya waktu itu mau pagi atau sore nggak penting. Tapi beliau seperti sedang memberikan nasihat dirinya dan juga orang sekitarnya. Kalau ada jenazah begini, kalau dia di pagi hari sedang diantar, maka dia pergi sekarang pagi, kita akan nyusul sore. Kalau itu sore, maka dia pergi sore hari, kita akan nyusul pagi hari. Ini nasihatnya, artinya cepat atau lambat kita juga akan menjadi mayit. Sadarilah itu. Ya, begitu nasihatnya. Kemudian beliau mengatakan, sungguh melihat jenazah begini, sosok manusia yang tadinya ceria, marah, ya, melalui proses seperti kita manusia, bayi, anak-anak, dewasa, suka duka semua kehidupan dilalui, toh sekarang sudah jadi mayit. Kita juga akan begitu. Beliau mengatakan ini wejangan yang amat menyentuh bagi orang yang punya keimanan. Dan sekaligus kelalaian yang begitu cepat. Artinya sudah tahu ada begini, masih banyak orang yang mau lalai. Maka cukuplah kematian menjadi wejangan. Dan orang-orang ketahuilah akan pergi satu persatu. Dan kalaupun ada yang hidup terakhir nanti, tetap juga tidak memiliki mimpi apapun. Tidak bisa maksudnya dia hidup selamanya di dunia. Itu maksudnya. Tapi dia akan meninggal juga. Manusia terakhir pun tetap akan meninggal. Beruntunglah orang yang sudah mempersiapkan apa yang akan dia dapat nanti setelah kematian. Itu sesuai dengan sabda Nabi SAW. Al-Qayyis, orang yang cerdas. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang terus berusaha membenahi dirinya dan punya persiapan untuk menghadapi kematian. Jadi itu memang orang yang cerdas, gitu kan? Tetap makan, tetap minum, tetap bekerja, tetap berpenampilan yang baik, tetap kejar prestasi sebaik di dunia. Tapi semua itu karena Allah SWT tidak ada kemaksiatan dan untuk mendapatkan yang terbaik nanti di akhirat sana. Paragraf selanjutnya kita pindah di halaman 342 kalau yang pegang bukunya. Itu ada poin ketujuh dari nasihat beliau. Ini tentang penyalahgunaan harta. Saya berikan judul kecil begitu ya. Di paragraf pertama di halaman 342. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tercerai-berainya hati." Lalu dikatakan kepada beliau, apa tercerai-berainya hati itu? Ia menjawab, diletakkannya harta di setiap lembah. Maksudnya sibuk menabung. Semua di sini tabungannya ada, di sana tabungannya ada, tapi tidak pernah sama sekali membawa tabungan itu menuju ke akhirat. Ada satu poin saya ingin berbagi teman-teman sekalian. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, Sa'ad bin Ubadah, Talha bin Ubaidillah dan banyak sahabat-sahabat Nabi riwayat yang kaya raya, sudah kita bahas semua riwayat mereka ya. Saya ingatkan kembali, mereka pada saat meninggalkan warisan yang sulit untuk dibagi karena banyaknya. Begitu disebutkan dalam beberapa riwayat, mereka tuh sampai yang mau bagi itu ada yang bongkahan emas harus pakai kampak, lalu kemudian diukur takaran yang tepat untuk dibagikan pada ahli warisnya. Pertanyaan sederhana, apakah harta yang melimpah ini yang pada saat mau dibagi ahli waris itu butuh waktu untuk dihitung secara khusus? Itu adalah tabungan semasa hidup mereka? Jawabannya bukan. Jadi persepsi selama ini yang kita anggap menabung untuk masa tua, ini yang harus kita luruskan. Ya. Kalau menabung untuk akhirat, oke. Menabung masa tua untuk apa? Rezeki sudah dicatatkan oleh Allah SWT. Jadi rupanya saya temukan setelah saya telusuri riwayat-riwayat ini, ternyata apa yang ada di gudang-gudang para sahabat ini yang dibagi itu adalah harta yang datang beberapa hari sebelum mereka meninggal dunia. Mereka tidak pernah membiarkan gudang mereka itu penuh. Selalu disedekahin. Tapi uniknya besok datang lagi. Begitu terus. Jadi harta yang menumpuk yang mereka tinggalkan sebagai warisan itu bukan harta tabungan semasa hidup.
Tapi yang datang beberapa hari dari hasil sedekahnya. Oleh karena itu sering kami bahasakan pangkal kaya sedekah. Kenapa nggak mau sedekah? Makin besar kita keluarkan jalan Allah, makin besar balasannya. Itu pasti. Hilangkan pemikiran kapitalis, menabung pangkal kaya, itu pikiran mereka. Kalau kita tidak. Ya. Kalaupun kita mau menabung, menabung untuk akhirat. Investasi terbaik adalah orang-orang miskin di sekitar kita. Orang-orang susah depan kita, anak yatim, janda-janda, lembaga-lembaga sosial, itu investasi terbaik. Itu Allah akan kasih. Akhirnya sahabat-sahabat yang kaya ini di dunia mereka punya rumah, punya keturunan, punya pasangan, makanan minuman terbaik semasa hidup mereka nikmati. Pada saat meninggal warisannya melimpah. Coba bayangkan. Kuncinya cuma memberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Gunakan resep ini, resep yang penting sekali gitu. Selanjutnya bisa dikatakan poin yang ke-8 ya dari nasihat beliau di paragraf yang kedua di halaman 342 itu tentang berlindung dari sifat munafik. Ini wasiat nasihat beliau. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, mohonlah pertolongan kepada Allah dari kehusyuan ala orang munafik. Berlindung kepada Allah, jangan sampai kalian khusyuk tapi alanya orang munafik. Lalu dikatakan kepada beliau, apa itu kehusyuan ala orang munafik? Kata beliau, jasad terlihat khusyuk sementara hatinya tidak. Jadi beliau bukan bicara tentang ciri orang munafik segala macam, tidak. Beliau fokus bahas tentang masalah kehusyuan dalam sholat. Karena setiap ibadah yang sedang kita kerjakan, tadi misalnya kita sholat duhur, itu akan kita dapatkan hasil dan lihat wujudnya di hari kiamat nanti. Maka jangan ini sampai nanti sia-sia. Karena terlihat khusyuk tapi sebenarnya riya. Enggak, berlindung kepada Allah. Mohon kepada Allah agar jangan sampai kita terlintas ibadahnya, kehusyuannya hanya karena jasad saja tampak, tapi sebenarnya hatinya tidak khusyuk sama sekali sehingga sia-sia, tidak ada hasilnya. Kemudian yang terakhir paragrafnya adalah kita bisa kasih angka ke-9, itu nasihat beliau tentang indahnya ibadah. Ya. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, andai kata bukan karena 3 hal, aku tidak suka untuk tinggal di dunia ini walaupun sesaat. Kalau bukan karena 3 ini, aku tidak mau hidup di dunia, sesaat pun tidak mau. Yang pertama, saat dahaga di siang nan terik, lagi puasa, puncak-puncaknya nahan haus. Itu kenikmatan yang luar biasa kata beliau. Kalau bukan karena itu aku tidak mau hidup. Bayangkan itu. Ya. Jadi bukan cuma sekedar cari keutamaan puasanya, tidak. Dia justru sudah sampai pada level menikmati ujiannya itu. Puncak hausnya itu yang saya ingin. Gitu kan. Kemudian yang kedua, sujud di malam hari. Pada saat orang lagi nyenyak tidur, sujudnya itu kalau perlu nggak angkat kepala. Saking nikmatnya. Dan yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang memilah perkataan baik seperti dipilahnya buah yang baik-baik. Bergaul sama orang-orang soleh dan solehah. Yang kalau duduk bicaranya semua baik-baik. Gak ada dosa. Maka itu saja. Kalau bukan karena 3 ini saya tidak mau hidup di dunia. Ini nasihat yang luar biasa. Ya. Baik, kita masuk selanjutnya. Ada subjudul situ, kedudukan Abu Darda di mata para sahabat ridwanullahi alaihim. Kata penulis, Abu Darda radhiyallahu anhu menempati kedudukan yang mulia di sisi atau di hati para sahabat. Diriwayatkan dari Makhul, ini seorang tabi'in rahimahullah berkata, para sahabat sering mengatakan, orang yang paling penyayang di antara kami adalah Abu Bakar. Ini poin dulu. Yang paling penyayang adalah Abu Bakar. Memang Nabi SAW bilang ya, kita pernah bahas juga di serial sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu itu, dia adalah orang yang paling penyayang dari umat ini. Kemudian orang yang paling berani berbicara tentang kebenaran di antara kami adalah Umar. Benar, benar, salah, salah. Tidak ada main-main. Orang yang paling terpercaya di antara kami adalah Abu Ubaidah. Karena Imam Nabi SAW mengatakan amin hadil ummah. Orang terpercayanya umat ini. Kemudian orang yang paling mengetahui tentang halal dan haram adalah Mu'adz. Mu'adz bin Jabal adalah da'inya Nabi SAW. Karena beliau sangat pintar dalam ilmu agama. Orang yang paling bagus atau fasih bacanya di antara kami adalah Ubay radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Dan orang yang memiliki ilmu yang luas mencakup semua lininya adalah Abdullah bin Mas'ud. Lalu dia mengatakan begini, Makhul bilang, lalu mereka semua diikuti oleh Uwaimir, Abu Darda dengan akalnya. Jadi ini kemasan terakhirnya. Jadi seakan-akan Abu Darda menggabungkan semuanya itu dengan akal sehatnya. Jadi berarti dia juga termasuk orang yang
penyayang, dia juga termasuk orang yang terpercaya, dia juga termasuk orang yang berbicara dengan tegas, dia juga termasuk orang yang punya ilmu yang luas, dia juga termasuk orang yang fasih bacaan Qur'annya. Tapi semua itu dikemas dengan akal sehatnya. Artinya penempatannya tepat pada tempatnya. Ini pujian para sahabat Nabi yang memang dinukil oleh Makhul seorang tabi'in. Ibnu Ishaq rahimahullah menukil para sahabat Nabi Ridwanul Alim berkata, orang yang paling mengikuti ilmu sekaligus mengamalkan dengan tepat di antara kami adalah Abu Darda radhiyallahu anhu. Jadi sahabat pun memberikan pengakuan kalau Abu Darda ini selain berilmu juga dia orang yang paling cepat mengamalkan ilmu tersebut. Diriwayatkan dari Yazid bin Umairah, ini paragraf yang selanjutnya. Ia berkata ketika ajal Mu'adz tiba, Mu'adz bin Jabal, orang-orang berkata berwasiatlah kepada kami. Mu'adz berkata radhiyallahu anhu, sungguhnya ilmu dan iman berada di tempatnya. Ilmu dan iman jelas. Ya, belajar ilmu, iman akan datang. Ya. Iman akan kuat dengan ilmu. Barang siapa mencarinya, ia akan mendapatkannya. Datang kepada para ulama belajar, maka akan dapat itu. Karenanya carilah ilmu pada 4 orang. Mu'adz bin Jabal, ulamanya sahabat mengatakan carilah ilmu kepada 4 orang. Lalu beliau sebutkan yang pertama adalah Uwaimir Abu Darda radhiyallahu anhu. Kalau Abu Darda masih hidup kita langsung belajar dari dia duluan gitu. Ilmunya luas. Kan? Lalu kemudian Salman Al-Farisi, kemudian Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Salam radhiyallahu anhum ajma'in. Kata beliau di sini yang dulunya adalah seorang Yahudi lalu masuk Islam. Maksudnya Abdullah bin Salam seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam. Ini pujian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Abi Dzar, paragraf setelahnya. Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Darda, tidaklah bumi memikul dan langit menaungi orang yang lebih berilmu daripadamu wahai Abu Darda. Pengakuan Abi Dzar radhiyallahu anhu kepada Abu Darda, tidak ada orang yang dinaungi oleh langit dan dipikul bebannya. Dia berada di atasnya oleh bumi, lebih pintar daripada kamu. Selanjutnya diriwayatkan juga dari Masruq rahimahullah seorang tabi'in yang mengatakan, aku mendapati ilmu para sahabat Nabi terkumpul pada 6 orang. Maksudnya dia belajar, Masruq ini terkenal banyak menukir riwayat-riwayat ya. Tapi beliau bilang dari semua sahabat Nabi ilmu itu terkumpul pada 6 orang. Maksudnya maksimal kita bisa raih dari dia. Umar, Ali, Ubay, Zaid, Abu Darda dan Ibnu Mas'ud. Kemudian ilmu mereka terkumpul pada Ali dan Abdullah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Abu Darda salah satu dari 6 orang yang direkomendasikan oleh Makhul untuk belajar ilmu agama. Paragraf setelahnya Khalid bin Ma'dan berkata rahimahullah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ceritakanlah kepada kami tentang 2 orang yang berakal. Maka ada yang bertanya, siapa orang yang berakal itu? Maka Abdullah bin Umar mengatakan Mu'adz dan Abu Darda radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi di mata sahabat ini kedudukannya sangat tinggi. Jadi kalau mau belajar tentang orang yang dewasa, orang yang bijak, belajar kisahnya Abu Darda. Yang terakhir tentang masalah kedudukan beliau di mata para sahabat ini, riwayat dari Yazid bin Muawiyah, ia berkata rahimahullah, sungguhnya Abu Darda radhiyallahu anhu termasuk para ulama ahli di bidang fikih yang dapat menyembuhkan penyakit. Ya, artinya beliau selain menguasai hukum-hukum agama, beliau juga punya ilmu dalam ilmu kedokteran atau tabib yang bisa membantu menyembuhkan orang. Bisa juga bermakna yang lain adalah dia memiliki ilmu fikih yang akhirnya bisa menjadi obat bagi orang-orang yang berpenyakit hati maksudnya. Karena ilmu agama ada. Paragraf selanjutnya ini atau subjudul yang lain, rasa takut Abu Darda radhiyallahu anhu terhadap berbuat zalim. Ketika menjadi hakim, menjadi gubernur di negeri Syam, Abu Darda radhiyallahu anhu benar-benar sangat takut melakukan kezaliman. Seperti yang diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id. Dia berkata, bila Abu Darda memutuskan antara 2 orang yang sedang bersengketa, kemudian keduanya berpaling darinya, ia memandang kepada keduanya seraya berkata lagi, kembalilah kepadaku, ulangi lagi kasus kalian berdua kepadaku. Maksudnya kalau beliau sudah memecahkan 2 orang yang sedang berselisih atau bersengketa, maka beliau untuk memastikan lagi dipanggil lagi. Coba ulangi lagi kasusnya tadi. Bukan berarti ragu ya, bukan was-was, bukan. Tidak semua kasus begini beliau hadapi, tapi kalau ada yang beliau pikir perlu ditelusuri kembali, beliau telusuri kembali. Jadi ini salah satu sifat seorang mukmin yang sifatnya adalah tidak tergesa-gesa atau dikenal dengan anat ya. Nabi SAW pernah sebutkan ini kepada Hakim radhiyallahu anhu. Sesungguhnya ada 2 sifat yang sangat Allah cintai pada dirimu, gitu kan?
al-hilmu wal anat, dia dewasa, bijaksana dan tidak tergesa-gesa, tidak mudah terbawa emosi dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Nah, itu salah satu ciri seorang muslim. Kalau antum masih ragu, tunda sebentar, kemudian baru antum cari kebenaran lalu antum sampaikan. Selanjutnya ada subjudul yang lain, antusiasme Abu Darda radhiyallahu anhu dalam merajut persaudaraan yang tulus. Ini ada pelajaran penting, subhanallah. Dari semua kisah buku orang soleh yang saya pernah baca, saya baru dapat ini. Keputusan sikap seperti ini dalam menjalin ukhuwah. Ini luar biasa ini. Ya. Diriwayatkan dari Ummu Darda radhiyallahu anha, istrinya Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Darda memiliki 360 orang sahabat. 360 orang khusus beliau jadikan sahabat dekatnya. Bukan 1-2, 360 orang. Yang ia cintai semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana mereka selalu ia doakan. Abu Darda doakan 360 itu secara khusus di dalam sholatnya. Lalu aku membicarakan hal tersebut dengan Abu Darda. Maka ia berkata, sesungguhnya tidaklah seorang lelaki berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya, ya, tanpa sepengetahuan temannya tadi, kecuali Allah akan mewakilkan 2 malaikat kepada yang berdoa. Dan yang malaikat itu berdoa mengatakan, dan untukmu seperti itu juga. Tidakkah sepatutnya aku ingin malaikat berdoa untukku? Jadi beliau khusus mencari sampai 360 orang sahabat yang orang-orang saleh semuanya. Dan khusus beliau ambil, tidak bicara tentang memenuhi kebutuhannya, menjalin persaudaraan dengan mereka, tidak. Khusus dia berdoa tanpa mereka tahu untuk meraih apa yang dia doakan untuk mereka itu dia juga dikasih. Karena hadis Nabi SAW, tidak ada seorang muslim mendoakan muslim yang lain kecuali di atas kepalanya malaikat yang mengatakan engkau juga akan dapat yang sama, engkau juga akan dapat yang sama. Jadi mendoakan orang lain itu penting sekali. Contoh misal kalau teman-teman lihat ada orang kaya lalu saya bilang doakan akhi. Untuk apa didoakan Ustaz? Kan sudah kaya. Justru kalau kita bilang ya Allah tambahkan, ya Allah berkahi, sebenarnya malaikat sedang bilang kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Kalau kita bilang untuk apa didoakan? Udah kaya. Udah malaikat juga bilang kau juga sama, akan dapat gitu kan. Jadi kalau kita doakan keburukan orang ini bahaya sekali. Bisa kembali ke diri kita juga sendiri. Ya. Kecuali orang dalam kondisi terzalimi itu dia punya hak mendoakan. Tapi kalau tidak, doakan kebaikan saja. Gitu kan. Kemudian dikatakan selanjutnya, bila ia melihat seorang muslim telah melakukan satu dosa, ia menolongnya untuk kembali ke Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak menyerahkannya kepada syaitan yang membuatnya berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Kalau ada seorang muslim yang salah, contoh misalnya, sudah pernah ikut pengajian sama antum seperti ini. Gitu kan? Kemudian satu waktu dia futur, dia tinggalkan majelis. Dia sudah mulai kembali dengar musik, dia kembali buka aurat. Kebanyakan orang apa yang dilakukan? Tinggalkan kan? Oh itu sudah ahli neraka. Ya. Oh itu dulu, tapi begini dan begitu. Pernah ikut sama kita itu, tapi ya gitulah dia berubah. Bukan seperti itu. Abu Darda kasih pendidikan penting. Justru kalau ada orang yang sedang futur, sedang jauh dari agama, dikejar sama dia. Dikejar sama dia. Dan dia tidak ingin menyerahkan orang itu kepada syaitan. Karena sedang ditarik oleh syaitan. Ibarat kita sedang pegang teman kita. Jalan sama-sama ke jalan Allah nih. Syaitan datang tarik tangan dia. Lepas dari tangan kita. Dia lagi futur, lagi jauh. Kita biarin? Enggak. Abu Darda bilang ambil, raih tangannya. Jangan kasih syaitan, kasih dia. Ya, seperti itu. Ini nasihat yang luar biasa gitu ya. Sangat menyentuh sebenarnya. Ini masalah ukhuwah. Bagaimana menjaga ukhuwah yang sebenarnya. Jadi kalau kita cinta orang karena Allah, jangan kita biarkan dia diraih oleh syaitan. Diriwayatkan dari Abu Kilabah bahwasanya Abu Darda radhiyallahu anhu melewati seorang laki-laki yang melakukan dosa. Lalu mereka mencaci makinya. Ada orang yang caci maki, orang yang berbuat maksiat itu. Maka berkatalah Abu Darda, bagaimana pendapat kalian andai kata kalian menemukannya di sebuah sumur? Tidakkah kalian mengeluarkannya? Kalau seandainya kalian temukan nih teman kalian sedang kalian hardik berbuat dosa nih. Lagi jatuh di sumur. Kalian biarkan saja? Ya. Maka para orang-orang itu menjawab, tentu tidak. Ya. Lalu ia berkata, kalau begitu janganlah kalian mencaci maki saudara kalian ini. Pujilah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkan kalian dari perbuatan yang dia lakukan. Dari dosa yang dia lakukan. Lalu mereka berkata, tidakkah engkau membencinya wahai Abu Darda? Karena dia buat dosa ini orang. Kenapa kau tidak ikut benci? Abu Darda bilang, aku hanya membenci perbuatannya. Bila ia meninggalkannya maka ia adalah saudaraku. Ini nasihat luar biasa ya. Sederhana sekali. Jadi ada sekali lagi orang buat dosa, dihardik sama teman-temannya. Kamu begini, kamu begitu.
Abu Darda tahan mereka. Sungguh dulu, jangan caci maki itu. Kalau seandainya teman kalian yang sedang berbuat dosa ini jatuh dalam sumur, kalian biarkan? Tentu tidak. Pasti akan ditolong, dikeluarkan dari sumur. Oke, kenapa nggak ditolong? Kenapa malah dicaci maki? Syukurin tuh kamu jatuh gitu. Hah? Orang jatuh di sumur disyukur-syukurin, kan bisa orang gitu. Atau kita bantu. Sekarang teman kita naik sepeda atau motor jatuh. Ah, syukurin, terus kita tinggal. Enggak, turun bantu kan gitu. Nah ini sekarang teman kita sedang buat salah, sedang ada masalah dia. Orang yang buat dosa itu sedang membawa atau terjerumus, dibawa oleh syaitan menuju ke neraka. Kenapa kita biarkan? Kata beliau, yang harus dilakukan adalah kalian bersyukur dulu sama Allah karena nggak terjerumus dalam perbuatan yang sama. Zina itu kah, riba itu kah, apalah futur itu misalnya, kita tidak terjerumus, alhamdulillah. Tapi satu sisi yang lain adalah kita merangkulnya kembali. Kembalilah ke jalan Allah, taubatlah dan seterusnya. Ya. Saya pernah didatangi oleh seorang ikhwah, dia sebut nama beberapa orang pernah ikut dalam majelis kita, yang sudah tidak ikut lagi dan ternyata sudah jauh dari agama. Lalu kemudian dia bilang, Ustadz itu sayang benar itu kalau tidak dirangkul kembali. Benar perkataan orang itu. Saya kenapa kita tidak coba tanya kabarnya? Mungkin dengan kita tanya kabarnya, dia jadi tersentuh, kemudian kita bisa ngobrol. Kenapa, ada masalah apa? Mungkin dia bisa jelasin. Karena ada orang subhanallah futur karena sering bertengkar sama istrinya. Atau tuntutan istrinya. Akhirnya membuat dia terpaksa ikut korupsi, ikut segala macam. Ada orang istri berubah karena sikap suaminya misalnya. Atau ada karena pergaulannya. Atau dan segala macam. Mungkin kita bisa bantu 1-2 nasihat yang membuat dia berubah. Dan poin penting yang disampaikan di sini sebagai penutup nasihat beliau adalah, beliau mengatakan membenci perbuatan seseorang yang sedang melakukan kemaksiatan adalah membenci perbuatannya saja, bukan fisiknya. Pencuri, kita benci perbuatan curinya, bukan orangnya. Oleh karena itu dalam Islam, kalau dia sudah taubat, selesaikan urusannya. Beda akhi dan ukhti. Kalau kita benci fisiknya, maka yang terjadi adalah, walaupun orang itu sudah taubat, kita tetap membencinya. Ya kan? Oh itu si fulan sudah taubat sekarang, tapi pernah mencuri. Kan gitu, karena kita benci fisiknya. Kita benci orangnya, itu yang salah. Islam mengajarkan benci perbuatannya. Ini pernah saya kasih contoh kalau di makanan. Biasanya kalau makanan cepat difaham. Ini, ya. Apalagi antum siang begini belum makan siang ya. Tapi bagus kalau kenyang tidur. Ini aja sudah banyak matanya sudah mulai tertutup. Ini, saya lihat. Untung kamera ke saya bukan ke antum. Itu. Jadi gini. Kalau seandainya antum pernah makan ikan amis. Misal, baunya nggak enak. Yang antum tidak suka harusnya apanya? Amisnya, jangan ikannya. Karena kalau antum benci ikannya, selamanya antum tidak mau makan ikan. Kenapa nggak makan ikan? Pernah saya makan amis. Amis, bukan ikannya. Mungkin ikan yang sekarang tidak amis lagi. Ya kan? Pernah makan jeruk asam. Yang tidak disuka apanya? Asamnya, bukan jeruknya. Karena kalau asamnya, nanti kita tidak mau makan jeruk terus-menerus. Ya nggak? Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Bisa dipaham ya? Berarti contoh makanan luar biasa. Hah? Jadi seperti itu kalau orang lagi buat salah, yang kita benci kesalahan perbuatannya. Luruskan itu, dia kalau sudah berubah selesai rangkul kembali. Kan begitu. Kalau dengan seperti ini ikhwah sekalian dan akhwat sekalian, pasti umat Islam itu akan sangat kuat saling merangkul. Karena memang kesalahan orang bukan menjadi ajang kebencian. Tapi justru ajang pahala bagi kita. Dan bagaimana kita merangkul dia kembali. Gitu. Itu penting untuk digarisbawahi. Selanjutnya paragraf ada pemilik hati yang lembut. Kata penulis di sini. Abu Darda radhiyallahu adalah orang yang memiliki hati yang lembut. Bahkan ia sampai menangis jika melihat azab, siksaan tertimpa pada orang kafir sekalipun. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, ia selalu berangan-angan kiranya semua orang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau masuk Islam. Agar rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu juga mencakup mereka. Jadi beliau ini bukan hanya sekedar tidak suka lihat kalau dia yang diganggu orang. Orang lain pun kalau sedang tersiksa, ada ujian, dia juga sedih. Walaupun itu orang kafir. Sampai pada tingkat itu kelembutan hati beliau. Diriwayatkan dari Ibnu Jubair, dari ayahnya, takala Kubrus atau Siprus ya nama kota, ditaklukkan seorang tawanan melintasi Abu Darda. Maka Abu Darda menangis.
Ada orang lagi ditawan, orang non-muslim, Abu Darda nangis. Lalu aku berkata kepadanya, kamu masih menangis di hari seperti ini, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Islam dan penganutnya? Maka ia berkata, wahai Jubair, pada saat umat ini kuat dan menang, lalu berbuat maksiat kepada Allah, maka mereka mengalami apa yang kamu lihat. Alangkah hinanya para hamba di mata Allah Subhanahu wa taala bila mereka berbuat maksiat kepadanya. Maksudnya, beliau menangis melihat orang ini sekarang ditawan. Sebenarnya tawanan ini terjadi karena mereka maksiat kepada Allah. Kalau umat Islam pun sekarang yang menang ini, ternyata mereka tidak menjadikannya sebagai ajang untuk bersyukur dan lebih dekat kepada Allah, pastikan juga akan terjadi nanti satu waktu umat Islam akan ditawan seperti itu. Ini mana perkataan beliau. Demikianlah ia selalu mengaitkan kekalahan yang dialami bangsa-bangsa dengan sebab utama, yaitu terjerumus dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan dan kebahagiaan kita di ketaatan kepada Allah, ikhwas sekalian akhwat. Kapan antum makin dekat dengan Allah, makin bahagia hidup antum. Mau rumahnya biasa, mau fisiknya biasa, mau hartanya sedikit, bahagia selalu. Justru ya kesedihan, kegaduhan dalam hidup, ya kegundahan itu muncul justru karena rusaknya hubungan dengan Allah. Walaupun kaya raya, rumahnya bagus, hartanya banyak, tetap sumpah hidupnya. Itu poin luar biasa pentingnya, gitu kan? Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu mengingatkan setiap kirim pasukan bilang begini, wahai muslimin, bertakwalah kepada Allah. Karena musuh kalian pasti lebih banyak secara jumlah dan lebih kuat secara senjata. Perlengkapan. Kalian selalu umat Islam itu lebih sedikit jumlahnya, pasukannya dan lebih sederhana senjatanya. Bahkan kadang-kadang dengan semangat jihad saja cuma bawa pedang biasa atau pisau biasa sudah siap untuk berperang gitu kan. Karena ingin kejar surga. Tapi Allah memberikan kalian menang justru karena keimanan kalian. Kapan kalian rusak dengan kemaksiatan, pastikan kalian akan kalah. Karena secara jumlah dan senjata kalian dikalahkan. Itu karena kemaksiatan. Jadi sekali lagi saya tolong garis bawain teman-teman sekalian. Kebahagiaan antum, ketentraman antum, harapan antum semua terpenuhi justru karena baiknya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan ini baik, baik semuanya. Kapan ini rusak, maka rusak semuanya. Selesai urusannya. Itu saja. Maka kembali kepada tauhid itu. Sebagaimana atau bagaimana tidak kata penulis ini, sementara Allah SWT berfirman dalam surah Yunus ayat 13 yang bunyinya, "Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu ja'athum rusulun bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin." Dan sungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat kezaliman, dosa. Padahal rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tapi mereka sekali-kali tak hendak beriman. Demikianlah kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Jadi jangan sampai akhi jangan buat, ukhti jangan buat. Sudahlah. Berarti sudah ada peringatan loh dari Allah cuma melalui lisan orang ini. Kapan peringatan-peringatan bertumpuk dan datang terus kita enggahkan, maka pastikan hukuman akan datang. Siap dengan konsekuensi itu. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa kayyin min qaryatin atad an amri rabbiha wa rusuli fahasabnaha hisaban shadidan wa 'adzabnaha 'adzaban nukra fadzaqat wabala amriha wa kana 'aqibatu amriha khusra. Surah At-Talaq ayat 8 sampai 9, ayat 8 dan 9. Dan berapa banyak penduduk negeri kata Allah SWT yang mendurhakai perintah Rabb mereka dan rasul-rasulnya. Maksiat, dilarang ini, dilarang itu tetap dilakukan dan tidak taubat. Maka kami hisap penduduk negeri itu dengan hisap yang sangat keras. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan. Maka mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Dan adalah akibat perbuatan yang mereka perbuat itu adalah kerugian yang besar. Ini ayat-ayat penguat terhadap tadi ya. Jadi kalau kita baik hubungan sama Allah, selalu patuh, selalu kerjakan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang, nikmati halal, tinggalkan yang haram, pasti semuanya jadi baik. Kapan ini rusak? Rusak semuanya. Dan sudah banyak ayat Al-Quran menjelaskan umat-umat sebelum kita Allah binasakan justru kena maksiatnya. Dan yang terakhir adalah diangkat dalam subjudul ini adalah surah Al-Hajj ayat 45 yang berbunyi, فَكَأَيٍّ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ. Dan berapa banyak kota yang telah kami binasakan yang penduduknya dalam keadaan zalim, maka tembok-tembok kota itu rubuh menumpuki atap-atapnya dan berapa banyak sumur dan istana tinggi yang telah ditinggalkan.
Ya, Fir'aun tinggal dengan peninggalannya saja. Orang mengenang. Keretanya dari emas pun orang cuma bilang, oh keretanya Fir'aun. Selesai. Habis semuanya. Tidak ada nilainya sama sekali. Kemudian selanjutnya ada subjudul wasiat monumentalnya untuk penduduk Damaskus. Pada khilafah Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar ingin memberikan jabatan kekuasaan kepada Abu Darda di negeri Syam. Namun Abu Darda terus menolak. Umar terus mendesaknya. Maka Abu Darda pun berkata, jika engkau merestui, aku pergi kepada mereka untuk mengajarkan kepada mereka kitab Rabb mereka, Al-Quran, sunnah Nabi mereka, SAW, dan sholat mengimami mereka. Maka aku akan pergi. Umar pun merestui hal tersebut. Lalu ia pun, Abu Darda, pergi ke Damaskus, ibu kota Syria. Tak kala tiba di sana, ia mendapati orang-orang telah cenderung hidup materialistis atau serba mewah dan terbenam dalam kenikmatan. Dan ini tentu melupakan mereka terhadap akhirat. Bukan berarti mengingat akhirat ya. Hal itu amat membuatnya ketakutan. Lalu ia mengundang orang-orang tersebut ke masjid. Mereka pun berkumpul kepadanya. Kemudian ia pun berdiri di tengah mereka seraya berkata, wahai penduduk Damaskus, kalian adalah saudara-saudara seagama, tetangga-tetangga di negeri ini. Oke, saudara seagama Islam dan tetanggaku sekarang, karena aku datang di sini. Dan para penyokong di dalam menawan musuh atau para musuh Islam. Wahai penduduk Damaskus, apa yang menghalangi kalian untuk menerima kecintaanku dan merespon nasihatku, sementara aku tidak meminta sesuatu pun dari kalian. Nasihatku untuk kalian, sedangkan nafkahku ditanggung oleh selain kalian. Maksudnya aku ingin ceramah nih, aku ingin sampaikan nasihat sekarang, dengarin. Toh juga saya tidak minta bayaran dari kalian, kenapa nggak mau dengar gitu. Nah, beliau buka ini, sebenarnya bukan penduduk Damaskus tolak mendengar, tapi supaya menarik perhatian audiensnya. Lalu beliau mengatakan, nasihatku untuk kalian, saya kasih cuma-cuma nasihat ini, sedangkan nafkahku ditanggung oleh selain kalian, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa aku melihat para ulama kalian meninggal dunia? Ini tadi yang sempat kita singgung di awal ya. Sementara orang-orang bodoh tentang kalian tidak mau belajar, aku melihat kalian menyongsong apa yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sementara kalian meninggalkan apa yang diperintahkan kepada kalian. Maksudnya kalian sekarang sedang menuju kepada kematian yang Allah siapkan, sementara kalian itu meninggalkan apa yang telah diperintahkan kepada kalian. Untuk selamat nanti setelah kematian kalian tinggalkan. Kenapa aku melihat kalian mengumpulkan apa yang tidak kalian makan, numpuk-numpuk makanan tidak dimakan? Mengapa aku melihat kalian membangun tempat yang tidak kalian huni, banyak punya berumah-rumah, enggak bermanfaat, enggak buat ibnu sabil, enggak buat janda-janda susah, enggak juga buat sekolah, tahfidz, enggak ada, cuma harta numpuk saja. Kemudian dikatakan juga, serta bercita-cita mendapatkan sesuatu yang tidak akan kalian capai, maksudnya hidup selama-lamanya, enggak mungkin kalian capai. Aku telah mengumpulkan orang-orang sebelum kalian dan memotivasi cita-cita mereka. Artinya sebelum saya ke Damaskus, dulu di Madinah saya sudah nasihatin orang-orang juga. Namun tidak berapa lama perkumpulan mereka berubah menjadi kebinasan dan kehancuran. Artinya setelah saya nasihatin, yang tidak mau dengar, toh juga hidupnya ditutupi dengan kematian. Cita-cita mereka menjadi tipu daya dan rumah mereka menjadi kuburan. Yang mereka angan-angan selama ini nggak dia dapatkan. Karena mereka tidak mau dengar nasihat ini. Dan akhirnya rumah mereka menjadi kuburan. Maksudnya bukan rumahnya jadi kuburan. Tapi dia pindah dari rumah dunia ke kuburan. Jadi kuburan sekarang menjadi rumahnya. Ini adalah kaum Ad. Kaumnya Nabi Hud. Wahai penduduk Damaskus. Mereka telah memenuhi bumi ini dengan harta dan anak keturunan. Siapa yang mau membeli dariku peninggalan kaum Ad ini dengan 2 dirham saja. Maksudnya waktu itu kan belum dijadikan sebagai program pemerintah. Tempat yang ditinggalkan oleh kaum Ad ini masih ada. Dilihat oleh rumah-rumahnya, oleh kaum muslimin masih melihat itu. Tempatnya kaum Hud. Di sekitar negeri Syam. Maka akhirnya dia mengatakan, siapa di antara kalian yang mau membeli dengan 2 dirham? Atau suruh tinggal di sana, di pemukiman mereka? Tanda tanya, tentu tidak ada orang yang mau. Karena dianggap itu serem lah, orang tidak mau tinggal lah dan segala macam. Lalu mulailah orang-orang menangis hingga terdengar isak tangis mereka dari luar masjid. Karena nasihat Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan setiap hari Abu Darda mulai kerap mendatangi tempat-tempat duduk orang-orang Damaskus dan berkeliling ke pasar-pasar mereka. Ia menjawab berbagai pertanyaan mereka, mengajarkan agama kepada orang yang tidak mengerti dan mengingatkan orang yang lalai dengan memanfaatkan setiap kesempatan dari setiap momen yang ada. Ini sebuah pelajaran juga untuk para dai, bagaimana mereka selalu menunggangi momen-momen yang ada untuk selalu nasihat.
Ya kalau lagi duduk santai pun tetap ada nasihat, kita ambil manfaat. Sementara lagi serius-serius, ya sementara lagi penyampaian tentang hukum, maka menjelaskan hukum. Jadi semua pada tempatnya masing-masing. Kemudian selanjutnya ada subjudul yang lain, antusiasmenya dalam melindungi rakyatnya. Abu Darda radhiyallahu anhu tahu bahwa ia seorang pemimpin karena diangkat jadi gubernur tadi oleh Umar, lalu dilanjutkan oleh Utsman radhiyallahu anhu majma'in, dan ia bertanggung jawab di hadapan Allah SWT terhadap rakyatnya. Dia tahu betul kalau dia pemimpin dia akan diminta pertanggungjawaban. Ia begitu antusias meraih keberuntungan dengan mendapatkan ya suami yang saleh untuk putrinya. Jadi ini adalah bagaimana dia bertanggung jawab tentang dirinya, masyarakat dan juga untuk keluarganya ya. Kalau untuk masyarakatnya adalah dia tahu dia akan bertanggung jawab, maka dia selalu seperti di paragraf sebelumnya atau subjudul sebelumnya, dia selalu nasihati mereka dan mengajarkan mereka agama. Juga beliau masuk ke substansial yang lain, yaitu masalah keluarganya sendiri. Beliau punya seorang putri, ya, tapi saya tidak temukan nama ya. Nama ini apakah memang Darda adalah nama anak laki-laki atau anak perempuan, saya belum tahu. Kalau memang itu adalah Darda nama anak perempuan, berarti ini yang dimaksud oleh beliau. Tapi kalau itu nama anak laki-laki, berarti anak perempuan ini punya nama yang lain gitu ya. Beliau mengatakan, dikatakan oleh penulis ini, beliau sangat antusias selain membina masyarakatnya, juga memberikan hak untuk keluarganya. Ya. Dan beliau mencari suami yang saleh buat putrinya, sehingga dapat membantunya dalam urusan agama sekalipun tidak mempunyai sesuatu dari harta dunia. Di masa Abu Darda tinggal di Damaskus, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in, Muawiyah dan Abu Sufyan dua-duanya sahabat, pernah mengirim utusan melamar putrinya untuk dinikahkan dengan putranya Muawiyah yang bernama Yazid, kandidat raja pada saat itu. Dan benar, setelah Muawiyah wafat radhiyallahu anhu digantikan oleh anaknya Yazid. Jadi calon raja ini dilamarkan oleh ayahnya Muawiyah, si Yazid ini calon raja, ayahnya yang lagi raja Muawiyah melamar anak perempuan Abu Darda. Namun Abu Darda menolak untuk menikahkan putrinya dengan Yazid dan malah menikahkannya dengan pemuda dari kalangan awam kaum muslimin yang ia restui agama dan akhlaknya. Jadi malah dia tolak calon raja dan tinggal di istana dan dia nikahkan anaknya dengan laki-laki biasa saja, tapi yang benar agamanya dan juga akhlaknya. Lalu berita itu menyebar di tengah khalayak kaum muslimin dan mereka mulai mengatakan Yazid bin Muawiyah melamar putri Abu Darda, namun ayahnya menolaknya dan menikahkannya dengan seorang lelaki biasa dari kaum muslimin. Ada seseorang yang bertanya kepada Abu Darda tentang hal tersebut. Lalu Abu Darda menjawab, dalam apa yang aku lakukan, aku berusaha mencari yang terbaik untuk urusan putriku, Ad-Darda. Berarti riwayat ini menyebutkan Ad-Darda adalah wanita ya. Jadi sini kita sudah dapat jawabannya. Maaf, saya juga baru menekankan masalah ini. Berarti Abu Darda itu adalah seorang anak perempuan. Anak laki-laki beliau berarti Bilal. Orang itu bertanya lalu berkata, bagaimana caranya? Bagaimana kami memahami tentang masalah Anda menolak menikahkan Darda ini kepada Yazid kandidat raja dan Anda nikahkan dengan muslim biasa? Maka ia menjawab, bagaimana menurutmu dengan Ad-Darda bila berdiri di hadapannya seorang budak yang melayaninya, lalu mendapati dirinya berada di sebuah istana, di mana permata-permatanya mencuri pandangan mata, ketika itu akan kemana agamanya? Jadi ternyata alasan dia menolak anak atau putrinya Darda menikah dengan Yazid bin Muawiyah, itu karena dia khawatir kalau sudah nanti menikah sama calon raja, tinggal di istana, penuh dengan dayang-dayang, dia tidak akan beragama lagi. Jadi sebagai tanggung jawab ya seorang ayah terhadap putrinya. Baik, penutupannya adalah tiba saatnya untuk pergi, maksudnya cerita tentang wafat beliau radhiyallahu anhu. Setelah mengisi hidupnya yang panjang dengan jihad, ketaatan, pengorbanan dan penebusan, Abu Darda radhiyallahu anhu pun pergi meninggalkan dunia dengan jasadnya sebagaimana ia sebelumnya telah meninggalkannya dengan hatinya. Dulu ia pernah hidup dengan jasadnya di dunia sementara hatinya terbang di surga Ar-Rahman. Ini kata penulis ya. Dan di dalamnya terdapat sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Ini ungkapan kata-kata yang Masya Allah, Allah berikan taufik. Sangat bagus susunannya. Diriwayatkan pula dari Muawiyah bin Qurra, rahimahullah seorang tabi'in, bahwasanya Abu Darda radhiyallahu anhu mengeluh sakit. Lalu para sahabatnya menjenguknya seraya berkata, apa yang sedang anda keluhkan? Ia menjawab, aku mengeluhkan dosa-dosaku. Padahal Abu Darda semasa hidup ini selalu tafakkur, selalu berzikir, jauh dari dosa. Tapi dia masih khawatir dengan dosa kalaupun ada. Mereka mengatakan, apa yang kamu inginkan?
Apa yang kamu harapkan kalau sudah diranjang kematian seperti ini? Ia mengatakan, aku menginginkan surga. Maka mereka berkata, apakah perlu kami panggilkan tabib untuk anda? Ia menjawab, dialah yang telah membuatku terbaring. Maksudnya dia bukan salahkan tabib, tapi kalau dalam kondisi saya lagi sakit begini, kalian datangkan tabib, maka ini justru akan mengganggu saya. Karena dia tahu dia sudah sangat tua, dia sakit, ya dia sudah berada di ambang kematian. Abu Dzar Ad-Daunu berkata, aku mencintai kematian karena rindu kepada Robku. Aku mencintai kefakiran karena merendahkan diriku kepada Robku. Dan aku mencintai sakit untuk menghapus dosaku. Maksudnya beliau bukan berharap itu terjadi. Tapi beliau mengatakan, kalau mati aku selalu berusaha munculkan dalam hatiku rindu. Kenapa? Karena akan bertemu dengan Allah. Kefakiran, aku berharap bisa melihat kehidupan orang-orang fakir supaya membuatku merendah di hadapan Tuhanku. Dan aku juga mencintai sakit. Kalau lagi sakit aku tidak akan membencinya karena ini adalah pembersihan dosa. Ini memang disebutkan dalam banyak riwayat kan gitu. Bagaimana pernah ada sahabat Nabi yang sedang sakit, kemudian Nabi SAW berkunjung, ya Ummu Ala radhiyallahu anha, seingat saya lagi demam, kemudian Nabi SAW tanya kenapa, dia mengatakan demam ya Rasulullah, semoga Allah tidak memberkainya. Kata Nabi SAW, jangan kau caci maki demam karena dia membersihkan dosa-dosa seorang muslim atau mukmin sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Jadi memang penyakit adalah pembersihan dosa terhadap kita gitu. Jadi dengan ini berarti Abu Darda akhirnya makin mencintai ujian-ujian dari Allah SWT. Beliau tidak sangka buruk karena itu. Ummu Darda radhiyallahu anha melaksanakan wasiat terakhir suaminya, sang ahli zuhud yang telah meninggalkan dunia dengan segala gemerlap dan perhiasannya. Ummu Darda pernah berkata kepada Abu Darda radhiyallahu anhu majma'in, istri bertanya pada suaminya, jika aku membutuhkan, apakah aku boleh memakan harta sedekah? Artinya pada saat anda meninggal nanti, sudah tidak ada yang menopang hidupku, boleh enggak aku terima sedekah? Ini istri bertanya pada suaminya. Maka ia menjawab, Abu Darda mengatakan, jangan, bekerjalah, lalu makanlah. Jangan begitu saja ngemis-ngemis sama orang, bekerja gitu. Lalu Ummu Darda berkatakan, jika aku sudah tidak mampu lagi bekerja bagaimana? Kata Abu Darda, pungutlah bulir-bulir sisa makanan. Ya, jangan mengemis dan jangan memakan harta sedekah. Begitu tegasnya beliau berikan kepada istrinya agar hidup ya, lepas daripada ketergantungan dengan manusia. Semakin dekat detik-detik berakhir hidup beliau, kata di sini, semakin dekatnya detik-detik terakhir dari kehidupan sang kesatria yang ahli zuhud ini, tiba-tiba ia berkata, pada saat sudah mau hembuskan nafas terakhir, masih bisa memberikan nasihat. Beliau selain mau introspeksi diri juga beliau berikan nasihat dan dinukil setelah 1400 tahun lebih kita masih bisa dengarkan apa yang beliau ucapkan pada saat mau meninggal karena berkahnya kata-kata yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan, siapa yang dapat beramal di hari seperti yang aku hadapi ini? Sudah lemah, sudah lemas, di atas ranjang, sudah sangat tua, sudah mau menghadapi kematian. Dia bilang, siapa yang bisa beramal di hari seperti yang aku hadapi ini? Siapa yang dapat beramal di saat seperti yang aku hadapi ini? Dia ulangi 2 kali. Siapa yang dapat beramal ya seperti di tempat tidur atau pembaringan yang aku hadapi ini? Kemudian dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 110, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan begitulah kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya atau Al-Quran pada permulaannya. Maksudnya beliau ingin memberikan nasihat buat dirinya dan juga buat orang lain. Kalau sudah seperti ini mau buat apa lagi? Udah lemas, udah nafas terengah-engah, sudah mau wafat. Siapa yang bisa beramal? Artinya mumpung belum sampai pada level ini, beramallah. Itu maknanya. Mumpung masih belum berbaring, belum menghadapi kematian, berbuat amal, jangan tunda. Ini nasihat yang luar biasa beliau bahasakan. Kemudian yang terakhir ditutup oleh penulis sini ada satu kejadian unik juga di sini ya. Kejadian unik di sana 2 poin yang beliau tutup tentang Ummu Darda As-Sugra. Ya. Tadi sudah kita sebutkan nama beliau ya, wanita mulia yang bernama Hujaimah binti Huyai. Ya. Beliau ini adalah istri kedua Abu Darda. Setelah Ummu Darda yang meninggal yang pertama, Khairah, maka Hujaimah ini yang dinikahi oleh Abu Darda. Saking baiknya Abu Darda sebagai suami, sampai-sampai Ummu Darda ini, walaupun waktu Abu Darda meninggal dia masih muda, dia tidak mau menikah lagi. Dan ada satu poin alasan kenapa Ummu Darda tidak mau menikah. Selain memang dia tidak mau memulai hidup lagi. Ada poin penting, dia ingin
bertemu dengan Abu Darda nanti di akhirat. Ternyata ada hukum syar'i di situ ya. Pesan dari Abu Darda ini menjadi sebuah hukum syar'i. Maksudnya beliau sampaikan, kalau kamu tidak ingin berpisah denganku, maka jangan nikah sepeninggalku. Coba kita dengarkan riwayatnya. Di sini disebutkan di halaman 349 di lembaran-lembaran terakhirnya ya. Di saat-saat seperti itu tiba-tiba Ummu Darda, waktu Abu Darda sudah mau wafat, Ummu Darda radhiyallahu anha yang mencintai suaminya dengan sepenuh hatinya, khawatir bila kelak masuk surga namun tidak menjadi istri Abu Darda seperti sebelumnya sebagai istri dunia. Jadi ini kan tidak mungkin muncul perasaan perempuan seperti ini kecuali selama hidup pasti suaminya baik sama dia. Maka dia berharap bersama dengan suami ini aja di surga, bukan suami yang lain. Ia berdiri dan menghadap ke kiblat. Ummu Darda menghadap Rabbnya seraya berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Abu Darda telah melamarku dan menikahiku di dunia. Ya Allah, ini aku melamarnya kepadamu dan memohon kepadamu agar menikahkannya denganku di surga." Jadi aku sekarang yang mohon ya Allah sebelum suamiku meninggal ini supaya nanti aku tetap jadi istrinya di surga. Maka berkatalah Abu Darda radhiyallahu anhu kepada istrinya Abu Darda, "Jika engkau menginginkan itu, maka jadikanlah aku yang pertama ya, dan jangan menikah lagi setelah aku meninggal." Lalu Abu Darda pun wafat, sedangkan Ummu Darda adalah wanita yang cantik dan menawan. Karena memang kalau seorang perempuan meninggal suaminya lalu dia nikah lagi kan dia bisa bersama dengan suami terakhirnya kan. Kalau suami terakhirnya itu lebih baik dari suami pertama, mungkin dia akan dapat derajat yang tinggi di surga. Tapi kalau suami keduanya lebih buruk, nah ini jadi masalah. Dia kehilangan derajat tinggi di surga dengan suami pertama. Maka dia mengambil keputusan tidak mau menikah. Padahal waktu meninggal Abu Darda, dia masih muda dan sangat cantik. Setelah dia meninggal, yang melamar adalah Muawiyah. Melamar Ummu Darda. Tapi ia berkata, "Demi Allah, tidak. Aku tidak ingin bersuami lagi di dunia hingga aku dapat menikah dengan Abu Darda insya Allah di surga." Lalu ruhnya yang suci pun berserah diri kepada Allah, maksudnya Abu Darda, di Damaskus pada tahun 32 Hijriah di masa khilafan Utsman bin Affan. Penutupannya juga ada sub yang lain adalah, ini penutupan bahasan kita di dalam buku ini, mimpi baik yang mengisi hati dengan kegembiraan dan rasa senang. Diriwayatkan dari Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku melihat dalam mimpi seakan aku mendatangi sebuah kebun yang hijau. Di dalamnya terdapat kubah terbuat dari kulit. Di sekelilingnya terdapat kambing yang di kandangnya tengah memamah ya, dan juga mengeluarkan kotoran berupa aju atau kurma. Maka aku bertanya, milik siapakah ini? Lalu ada yang mengatakan kepadaku, milik Abdurrahman ibn Auf. Lalu aku menunggunya hingga ia keluar dari kubah itu seraya berkata." Jadi Auf ibn Malik al-Ashja'i sahabat Nabi ini mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada satu tempat yang indah, mewah, bagus gitu ya. Kemudian ada hewan-hewan ternak itu mengeluarkan kotoran tapi kurma ajwa. Itu bagus bukan kotoran gitu. Lalu kemudian dia tanya dalam mimpinya, siapa punya ini? Kata ada orang yang menyebut dalam mimpinya adalah Abdurrahman ibn Auf. Lalu aku pun dalam mimpi itu kata Auf, aku menunggu Abdurrahman untuk keluar. Lalu Abdurrahman pun keluar dari kubah itu seraya berkata, "Wahai Auf ibn Malik, ya, inilah yang diberikan oleh Allah SWT dengan Al-Quran. Kalau kau ahli Al-Quran, kau akan dapat seperti ini balasan nanti kalau kau meninggal. Andai kata engkau mengintip dari atau ke atas celah ini, kalau kau lewatin tempatku ini sedikit saja, ngintip di tempat lain, maka engkau akan melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telingamu, dan tidak pernah terbesit di hatimu." Maksudnya surga ya. Itu semua disediakan oleh Allah SWT untuk Abu Darda. Sebab ia telah membayar dunia dengan kedua telapak tangannya dan bagian atas dadanya. Semoga Allah SWT meridai Abu Darda dan segenap sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Jadi mimpi ini maksudnya adalah bagaimana Abdurrahman ibn Auf diizinkan oleh Allah SWT dalam mimpi menyampaikan tentang keutamaannya Abu Darda. Kalau Abu Darda telah mendapatkan hal yang luar biasa di surga ini. Ya, luar biasa di surga ini. Saya mendengarkan ada salah satu cerita tentang murid Syekh Utsaimin rahimahullah, seorang ulama Saudi. Beliau sudah wafat. Mimpi lalu muridnya bertanya dalam mimpi, kan tidak bisa diatur dalam mimpi. Kisahnya begitu. "Bagaimana Allah balas Anda?" Kata dia, "Alhamdulillah, Allah sudah masukkan saya dalam surga, Allah maafkan kesalahan saya." Namun dalam mimpi itu muridnya ini bertanya, "Bagaimana dengan Syekh bin Baz?" Gitu. Ulama yang lain sebelumnya. Kata Syekh Utsaimin, katanya dalam mimpi begitu ya.
Kalau dia sudah jauh derajatnya di atas surga sana, saya tidak bisa melihatnya. Jadi bisa saja dalam mimpi Allah SWT datangkan seperti itu. Ada orang yang lebih baik daripada orang yang lain. Di sini Abdurrahman bin Auf masyhur dengan keimanannya, dengan sedekahnya. Tapi subhanallah Abu Darda Allah berikan lebih daripada dia menurut informasi yang disampaikan dalam mimpi ini.